Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Dimanapun saudara berada, apapun masalah saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Sekalipun kita tidak merasakan atau tidak melihat, tetapi Dia ada di sana. Selalu menyertai kita. Malam hari kita diberkati, sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kesempatan Kau berikan buat tiap kami untuk kami boleh bersama-sama belajar lagi Tuhan, dididik lagi untuk membangkitkan kami, membangun kami, membawa kami ke dalam jalan kemenangan. Urapi hamba-Mu, tutup pengurusan Kau-Mu, berkati jemaat dalam nama Yesus, siapkan hati kami. Haleluya, amin. Buka bersama dengan saya, firman yang berkata di dalam firman-Nya yang terambil dari 1 Samuel 25, 40 sampai dengan 42. 1 Samuel 25, 40 sampai dengan 42. 2 ayat, saya tunggu 3 ayat sampai saya tunggu sampai saudara menemukannya. 1 Samuel 25, 20 sampai dengan 22. Sudah sampai di sana semuanya? Amin. Haleluya. 40. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu dan berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hamba-Mu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Kemudian berkemas-kemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Amin, saudara. Siap diberkati, amin. Luar biasa. Perikop yang kita baca, ada utusan Daud datang kepada Abigail. Abigail adalah istri daripada si Nabal. Kemudian utusan Daud berkata, Daud nyuruh kami untuk menjemput Abigail menjadi permaisurinya. Oke, saudara, sekarang saya tanya sama saudara, terutama kaum ibu, apakah engkau mau dilamar sama Daud? Apakah engkau mau dilamar sama Daud? Firman Tuhan berkata, 40, untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Apakah saudara mau Daud menjadi suamimu? Saya tuangkan ini kepada jemaat. Saya tanya kepada jemaat, terutama untuk ibu-ibu, Bu, kalau Daud datang suruh anak buahnya, kira-kira gimana responnya ibu? Apakah mau? Ada yang spontan berkata, mau. Daud raja, Daud siapa yang gak mau. Tapi ada lagi yang satu, mau sih mau, tapi caranya dong Pak, masa ngelamar bukan datang, nyatakan cinta, bukannya datang gitu, masa pegawai yang datang. Oh, sopan santunnya rasanya gimana gitu, masa si pegawai yang datang ngelamar. Maunya Daud dong datang nyatakan cintanya. Macam-macam. Saya tanya, kira-kira apa responnya kalau datang usulan Daud untuk melamar, untuk menjadi permaisuri? Kira-kira iya atau tidak? Saudara, kalau mereka berkata gini, ibu-ibu berkata, mau, kapan lagi Raja Daud? Ingat saudara, lihat firman Tuhan, Daud belum jadi raja. Maukah engkau dilamar sama Daud? Waktu itu Daud belum jadi raja. Waktu itu Daud baru jadi preman. Ingat, preman. Anak buahnya orang-orang dursila semua. Dia datang untuk melamar. Apakah saudara menyikapi dan berkata, yes, aku bersedia? Dia bukan, saudara, kalau saudara dengar ceritanya, kita mundur ke belakang ceritanya. Nabal sedang mengunting bulu domba, panen gitunya. Daud berkata, pergi ke sana, minta di pesangon, minta di hadiah, minta di persenan sama si Nabal. Bukankah kambing dombanya kita jagain? Prajurit kita seperti pagar hidup di sana. Tidak ada satu binatang pun yang hilang, yang mati, diterkam.
Sekarang giliran panen. Datang ke sana, minta. Nggak minta berapa banyak, nggak minta. Terserahlah minta. Apa kata si Nabal? Siapa Daud? Jangan-jangan dia adalah orang pelarian. Banyak orang model seperti ini. Ya tapi kan dia ada di situ. Siapa yang suruh jagain? Kita nggak suruh dia jaga. Siapa yang suruh jaga? Tiba-tiba sekarang minta uang jasa. Enak aja. Itu yang terjadi. Dan begitu sikap Nabal menolak suruhan daripada si Daud. Apa yang terjadi? Lihat ayat 2, ayat 12. Lihat ayat 12 dan 13. Lihat ayat 12, 13. Samuel 25 ayat 12-13. Firman-Nya berkata, lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandang pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Lihat, preman gak tuh? Begitu permintaannya ditolak, marah. 400 orang siapin, bawa pedang semuanya. Kalau saudara baca di situ, selanjutnya saudara, tidak ada satu pria pun yang akan dibiarkan hidup. Tebas semua, bunuh semuanya. Bukankah itu preman? Dia belum jadi raja. Dan dengan kepada orang yang seperti ini, kira-kira kita bagaimana responnya? Mau dilamar sama preman? Pergaulan dengan orang-orang seperti itu mau? Saudara, judul khotbah saya hari ini, judul khotbah saya, hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Apa yang dipilih oleh si Abigail? Dia mau. Dia mau. Kok kenapa dia mau, Pak? Apakah dia terdesak? Enggak, itu pilihan. Kenapa dia mau? Saudara, lihat luar biasa. Jalan pola pikir daripada Abigail luar biasa. Lihat ayat ke-25. 1 Samuel 25 ayat ke-25. Firman-Nya berkata, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hamba-Mu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Lihat, Abigail sadar siapa dia. Abigail tahu suaminya itu seperti apa. Tetapi yang luar biasa, dia tidak putus asa. Dia tidak putus asa. Dia boleh punya suami bebal, pelit, dursila. Tapi pengetahuannya luar biasa. Pengetahuannya dia luar biasa. Itu yang membuat dia mengambil satu sikap. Hal yang luar biasa. Pengetahuan seperti apa? Ayat 30. Saudara, lihat ayat 30. Firman-Nya berkata, apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjukkan engkau menjadi raja atas Israel. Abigail bisa tahu bahwa Daud itu akan menjadi raja. Abigail tuh tahu. Jadi bukan semata-mata karena dia preman, terdesak, suaminya sudah mati, dia mau. Dia tahu siapa Daud itu. Daud adalah raja yang belum naik tahta. Terus 31 berkata apa? Maka tidak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Lihat orang yang bijaksana, orang yang mengerti. Jangan sampai menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah tanpa alasan, maksud saya. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Lihat, supaya bertindak bijaksana. Jangan membela diri sendiri demi kepentingan diri sendiri. Jangan sampai menumpahkan darah tanpa alasan. Dan yang paling luar biasa adalah kalau sudah Daud jadi raja, jangan lupa sama Abigail. Ingatlah kepada hamba-Mu ini. Itu yang terjadi, saudara. Abigail
Dia boleh punya suami yang bebal. Dia boleh punya suami yang keras, dursila. Dia tidak menutup dan dia tidak menerima nasib. Dia isi, dia buka matanya, dia isi, dia ingin tahu. Dan apa yang dia tahu itu yang membuat kita tercengang. Dia tahu Daud bakal jadi raja. Dan dia mengingatkan Daud, jangan sampai terjadi pertumpahan darah tanpa alasan. Jangan sampai hal itu terjadi. Dia mengingatkan Daud. Dan apa kata Daud? Kita teruskan. Kata Daud. 32, 33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Dia sadar penumpahan darah tanpa alasan hanya untuk membela kepentingan sendiri. Terpujilah kebijaksanaanmu, terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan suatu hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Daud sendiri disadarkan, diingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah hanya untuk kepentingan dia sendiri. Kenapa Abigail mengambil keputusan untuk dia mau dinikahi beristri sama si Daud? Karena dia punya wawasan. Dia punya wawasan. Dalam keadaan seperti ini, dia memilih pilihan yang tepat. Apa saudara? Dia pilih pilihannya benar. Dia jadi istrinya Daud. Saudara, ini yang luar biasa. Dia tidak bersungut-sungut karena suaminya, nyesel aku kawin, nyesel punya suami, udah bebal, udah pelit. Dia tidak bersungut-sungut seperti itu. Tapi dia lihat, dia buka mata hatinya. Mata rohani. Dia lihat ada prospek yang luar biasa. Begitu ada kesempatan ditawarkan, maukah engkau? Memang hari itu dia masih jadi preman. Tapi akan tiba saatnya waktu Tuhan mengangkat dia, Daud jadi raja sesuai dengan itu. Istri raja. Siapa yang tidak mau? Luar biasa. Saudara, hanya kadang-kala kita tidak bisa mengambil keputusan pilihan kita. Hidup itu adalah pilihan. Kadang-kala kita ada satu dilema ini atau ini. Saudara, kita tidak bisa ambil dua-duanya. Kita harus ambil satu keputusan. Yang mana yang dilepas, yang mana yang harus diambil. Dan kalau untuk mengambil keputusan seperti itu, diperlukan hikmat kita, diperlukan pengetahuan kita. Kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya hikmat, kita akan salah jalan. Pilihan kita tidak cap cip cup atau hitung kunci, hitung kancing, tidak, atau tokek bunyi ya tidak, iya tidak, iya tidak, oh tidak. Saudara, hidup itu adalah pilihan. Pilihan kita datangnya daripada Dia. Abigail menentukan pilihan benar. Ada satu pribadi yang tidak bisa menentukan pilihan. Kita lihat 1 Samuel 20 ayat 14. 1 Samuel 20 ayat 14. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang-orang dari musuh Daud dan dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Saudara, dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, tapi dia nggak bisa ngambil keputusan yang benar. Hidup adalah pilihan. Yonatan, Saul, Yonatan, Daud. Yonatan dengan Daud, akrab banget, deket banget. Saul benci Daud. Yonatan membela Daud. Pada saat keputusan terakhir di mana Saul mau ngebunuh Daud, di situ pilihannya. Siapa yang harus dia ikuti? Saudara,
Hidup adalah pilihan. Kita tidak bisa win-win solution. Yonatan, dia main aman. Dia ikut bapaknya raja. Bapaknya mati, dia yang gantiin jadi raja. Daud, temannya dia. Kalau Daud jadi raja, dia orang kedua. Ini raja, dia tetap akan jadi punya kepandaian. Dia akan punya jabatan. Sekarang yang punya jabatan, yang jadi raja adalah Saul. Kalau Daud bisa luput, kalau Daud mati, dia jadi apa kalau dia ikut Daud? Tapi dia ikut bapaknya. Kalau sampai bapaknya mati, dia jadi raja. Kalaupun Daud yang jadi raja, dia tetap orang kedua. Jadi semuanya dia untung, dia semuanya win-win solution. Hidup adalah pilihan. Kita tidak bisa seperti itu. Dan apa yang terjadi adalah seperti apa, saudara? Yonatan mati. Orang yang diberkati luar biasa. Ingat statement yang luar biasa daripada Yonatan. Waktu menyerang orang Filistin, Tuhan bisa bekerja dengan banyak dan sedikit orang. Hanya dengan satu pedang bikin kacau musuh. Tapi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa tidak bisa memilih yang benar. Dia pilih abu-abu. Saudara, dimanapun saudara berada, dalam keadaan kita seperti ini, jangan pernah salah pilih. Atau saudara mau pilih win-win solution, atau saudara mau pilih kompromi. Kita tidak bisa hidup seperti itu. Jangan sampai gagal. Memang COVID seperti ini, COVID-19 itu sudah sampai sekian tahun. Sepertinya kapan bisa normal pulih 100%? Kita tidak tahu. Ada saja mutasi, ada saja. Kita punya usaha akibat COVID, mungkin punya problem, punya hambatan, punya pergumulan, dan akhirnya mungkin. Dan dalam keadaan terpuruk seperti ini, kita kompromi, kita takut. Apa yang harus kita lakukan? Hati-hati. COVID, apapun problem, apapun masalah, apapun, ingat, yang berkuasa adalah Yesus, yang berkuasa adalah Tuhan. Selama dia masih berkuasa, dia yang pegang otoritas. Jangan pernah takut dengan problem dan masalah, tapi takutlah kepada dia, karena dialah yang mengatur segala sesuatu. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya pilihan yang benar untuk tidak takut kepada masalah. Pilihan kita benar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Disitulah letak perbedaannya. Hati-hati, hidup adalah pilihan. Tuhan tidak mau kita abu-abu. Tuhan tidak mau kita suam-suam kuku. Dia akan memuntahkan saudara dan saya yang suam-suam kuku. Kedua kepala kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ya Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Apapun problem pergumulan kami tidak mau berlarut-larut terus di dalam problem dan masalah. Karena kami tahu Tuhan yang pegang otoritas, Tuhan yang pegang kuasa, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Saat kami dekat dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, intim dengan Engkau, kami percaya masalah problem Tuhan akan selesaikan buat kami. Mampukan kami Bapa untuk tetap berjalan, untuk tetap mengandalkan Engkau. Mampukan kami untuk mengambil satu sikap yang benar, pilihan yang benar di dalam nama Yesus. Amin. Berkati jemaatmu dimanapun mereka berada. Sertai mereka dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan ada menyertai berkati. Ada amin. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai saudara. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah-Mu. Pulihkan ekonomi negara kami. COVID-19 sudah dapat dikendalikan karena ada orang benar yang berdoa buat itu semua. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.